Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. You're watching my video again, and this time we will discuss about simple future tense versus future past tense in nominal form. Okay, the first step, I will explain you what is nominal form. Nominal means no verb atau tidak ada kata kerja. Nominal usually use will be or would be. Jadi sebenarnya bentuk kalimat itu terbagi dua, ada bentuk verbal dan bentuk nominal. Bentuk verbal itu adalah yang kita pelajari minggu lalu, di mana dalam satu kalimat itu ada kata kerjanya atau ada action. Nah, nominal ini adalah kalimat yang tidak ada kata kerja di dalamnya atau tidak ada action. Nah, kalimat yang tidak ada kata kerjanya disebut dengan nominals. Nah, biasanya untuk simple future dan past future ini, bentuk nominalnya menggunakan be. Jadi, auxiliary-nya ditambah dengan be. Jadi, untuk simple future itu menggunakan will be, dan untuk past future itu menggunakan would be. So, this one is the example. We will be late. So, late here, it is not a verb. Jadi, ini bukanlah kata kerja. Late ini artinya terlambat. Nah, ini merupakan adjektif. Jadi, dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka kita tambahkan be setelah will, atau setelah auxiliary. Contoh kalimat yang kedua, she would be pretty. Dia akan jadi cantik. Nah, pretty ini juga bukan kata kerja, melainkan adjektif. Sama seperti kalimat yang di atas, late dan pretty ini adalah kata sifat, maka kalau kita mau menggunakan kata sifat, atau kita mau menggunakan kata keterangan tempat, kita bisa menggunakan be setelah penggunaan will dan would. Okay, let's check the next slide. So, in this slide, I provide you the positive form of simple future and past future. So, if you want to write a sentences or make a sentences in simple future and past future in nominal form, you can follow this pattern. First one, I will be a volleyball player. Nah, saya akan menjadi pemain bola voli. Saya akan menjadi pemain bola voli. Tidak ada kata kerja di sini, melainkan kata benda. Nah, yang di sini adalah volleyball player, tapi pemain bola voli, dan itu adalah kata benda. Jadi di sini tidak ada kata kerjanya, maka seperti yang Miss bilang di awal, kita harus tambahkan be setelah auxiliary will. Jadi polanya itu adalah, kita tulis subjeknya di depan, kemudian kita tulis will, lalu be, lalu yang terakhir itu bisa berupa noun, adjective, atau kata keterangan. Jadi, saya akan menjadi seorang pemain bola voli. You can say, I will be a volleyball player. If you want to say it in past future, you just have to change the auxiliary from will becoming would. Jadi, yang kalau kita mau menggunakan konteksnya past future, modal will diganti menjadi would. Tapi patternnya sama. Yang pertama itu subjek, di sini sama-sama subjek. Kemudian auxiliary, di simple future kita menggunakan will, di past future kita menggunakan would, kemudian be, lalu yang terakhir ada noun-nya. I will be a volleyball player, itu simple future, di past future I would be a volleyball player. Next example, you will be a volleyball player, you would be a volleyball player. He will be a volleyball player, he would be a volleyball player. Jadi di sini mau subjeknya itu I, you, he, they, we, she, he, I, you, they, we, she, he, it. Semua pronounnya menggunakan auxiliary yang sama, bisa menggunakan will. Biasanya I dan we itu bisa juga menggunakan shall, tapi itu sudah jarang digunakan ya. Jadi sekarang lebih sering menggunakan will, tapi pakai shall juga bisa. Nah, untuk past future, semua pronoun, baik itu I, you, they, we, she, he, it, semua menggunakan would. Jadi auxiliary untuk past future itu would, auxiliary untuk simple future itu will. Tapi untuk kalimat nominal, jangan lupa menambahkan be. Okay, the next slide. The negative form. So if you want to make the sentences in negative form, you just have to add the negation between the auxiliary and the be. Kalau tadi kalimat positifnya, I will be a volleyball player, di kalimat negatifnya bisa ditambahkan not antara auxiliary dan be. Jadi,
Contohnya, saya tidak akan berada di sana. There ini adalah kata keterangan tempat. Artinya di sana, saya tidak akan berada di sana. Maka bahasa Inggrisnya, I will not be there. Di subject, kemudian auxiliary, not, dan be. Pola yang sama berlaku juga untuk past future, hanya auxiliary-nya berbeda. Kalau di sini kita menggunakan modals will, di sini kita menggunakan would. Jadi, I will not be there, di sini I would not be there. Polanya sama, subject, modals would, auxiliary, di sini ada not, kemudian be, dan there. Not-nya sama seperti yang ini, berada di tengah-tengah antara auxiliary-nya dan juga be. I would not be there. Next one, you will not be there, atau you would not be there. Nah, kalau kalian mau singkat ini, will not bisa disingkat menjadi won't, maka kalimatnya menjadi he won't be there. Would not bisa disingkat menjadi wouldn't. Jadi, he wouldn't be there. Okay, the next slide. Interrogative form. So if you want to make the sentences with interrogative form, this is the pattern. Put the auxiliary in front. Jadi auxiliary-nya itu ada di paling depan sebelum subject. Will I be on time? Dan be-nya itu ada ditulis setelah subject. Jadi auxiliary-nya duluan, kemudian subject, kemudian be, lalu di sini ada on time itu adjective. Will I be on time? Nah, patternnya sama juga seperti past future, yang berbeda hanyalah auxiliary-nya. Kalau di simple future kita menggunakan will, di sini kita menggunakan would. Would I be on time? Will you be on time? Would you be on time? Will he be on time? Would he be on time? Jadi perhatikan sekali lagi patternnya sama. Yang pertama itu ada auxiliary, kemudian subject, kemudian be, di sini ada adjective. Ini juga di sini auxiliary, kemudian subject, be, dan kemudian di sini ada adjective. Nah, adjective-nya ini bisa diganti menjadi adverb atau mau diganti menjadi noun juga boleh, tergantung kalimatnya. So, if you want to ask someone, will you be a volleyball player? It's okay. Or you can say, will you be there? It's okay. So, you can change this. You don't have to always, you can change the adjective with adverb or with nouns. So, it depends on the sentence that you will make. Okay. Okay, that's all, students. Thank you very much for your attention. If you have any questions, just feel free to contact Miss Bura or Sir Fadli. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.